Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our group will present material answer my idea question correctly. Before that, I will introduce the member of group 9. The first, Yunazid Miami. Next, Maulida Atkia. Next, Muhammad Bayu Anggara. Next, Nisa Lenia Rahmatul Ula. Oke, langsung saja teman-teman. Kita langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu saya akan mempresentasikan tentang main idea atau gagasan pokok. Identify the topic, subject, title, primary idea, or main idea. Almost every reading passage on the paper TOEFL test or computer TOEFL test will have a multiple choice question about the main idea of a passage. Such a question may be worded in a variety of ways. You may, for example, be asked to identify the topic, subject, title, primary idea, or main idea. Nah, jadi tentunya dalam setiap kita mengerjakan sebuah tes TOEFL, baik itu secara kertas maupun komputer, pastikan kita akan menemukan bentuk soal, yaitu cara mengidentifikasi atau kita mencari sebuah gagasan pokok atau kalimat utama dalam sebuah paragraf. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya ditulis seperti ini. Nah, pasti Anda akan diminta untuk mencari seperti topik, subject, title, primary idea, or main idea. Di topik, subjek, judul, gagasan utama, maupun gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Since TOEFL passages are generally written in a traditionally organized manner, it is relatively easy to find the main ideas by studying the topic sentence, which are most probably found at the beginning of each paragraph. Dapat digarisbawahi di sini, which are most probably found at the beginning of each paragraph. Jadi tentunya seperti yang telah teman-teman dahulu pelajari dalam pelajaran bahasa Indonesia saat kita masih SD, SMP, SMA, kita pasti sudah belajar mengenai mencari gagasan pokok atau gagasan utama dalam sebuah paragraf. Nah, begitu juga dalam bahasa Inggris ini. Nah, teks-teks TOEFL pada umumnya ditulis dengan cara yang terstruktur secara tradisional juga, seperti dalam bahasa Indonesia. Maka tentunya pasti relatif mudah untuk menemukan sebuah gagasan pokok maupun gagasan utama dalam sebuah paragraf. Nah, biasanya kalimat utama atau gagasan utama dalam paragraf tersebut bisa kita temukan di awal kalimat. Gitu. Selanjutnya kita langsung ke example from the paper TOEFL test. The passage. Di sini ada sebuah paragraf. Nah, dalam paragraf ini kita ditanya mengenai topik. What is the topic of this passage? Oke, kita bedah bersama-sama. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning according to Dewey. Intelligence is the only absolute way to achieve a balance between realism and idealism, between practically and wisdom of life. And bla 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 bla. Dan beberapa kalimat selanjutnya. Nah, dalam soal ini hanya terdapat satu paragraf. Dan tentunya hal ini semakin mempermudah kita untuk menemukan sebuah gagasan utama atau kalimat utama dalam sebuah paragraf tersebut. Nah, mungkin jika teman-teman dapat mengerti terjemahan dalam soal tersebut, mungkin lebih mudah untuk teman-teman dapat menemukan jawabannya. Seperti dalam paragraf ini, yang artinya dalam filosofi John Dewey, perbedaan tajam dibuat antara kecerdasan dan penalaran. Di sini dapat kita garis bawahi kata intelligence dan reasoning, kecerdasan dan penalaran. Nah, di sini ada pilihan A, the intelligence of John Dewey.
B. Distinction made by John Dewey. C. Dewey's ideas on the ability to reason. D. How intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Oke. Biasanya dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama. Nah, kalimat utama tersebut biasanya terdapat di awal kalimat. Karena awal kalimat merupakan kepala kalimat. Kepala dalam paragraf. Sedangkan kalimat-kalimat selanjutnya, kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima merupakan penjelas dari kalimat utama. Maka dari itu, cukup mudah untuk kita dapat menemukan gagasan utama tersebut, yaitu di kalimat awal atau kalimat pertama dalam sebuah paragraf. Nah, pada soal ini, jawabannya adalah D. How intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Kenapa D? Karena dalam poin D ini juga dapat dua kata penting, yaitu intelligence dan reasoning, kecerdasan dan penalaran. Nah, dua kata ini juga terdapat di kalimat pertama dalam paragraf ini. Intelligence and reasoning. Itu filosofi John Dewey perbedaan tajam dibuat antara kecerdasan dan penalaran. Sedangkan kalimat berikutnya itu juga ada kata intelligence dan reasoning, tapi kalimat-kalimat berikutnya itu menjelaskan tentang kalimat yang pertama. Jadi hanya sebagai kalimat penjelas. Gitu. Jadi jawaban dari soal ini adalah D. How intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Yang artinya bagaimana kecerdasan berbeda dari penalaran dalam karya Dewey. Oke, sesuai ya teman-teman. Selanjutnya, apa rumus dalam kita dapat mengerjakan soal seperti ini? Rumusnya adalah jika dalam satu paragraf, maka cukup kita mencari gagasan utamanya pada awal paragraf atau di awal kalimat. Jadi biasanya sebuah kalimat pokok, kalimat utama, ataupun gagasan utama itu terdapat di awal paragraf, yaitu di kalimat pertama atau kalimat utama. Selanjutnya, jika lebih dari satu paragraf, maka pelajari setiap awal paragrafnya. Jadi, jika paragrafnya tidak hanya satu, mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, kita tentunya harus mempelajari semua isi dalam paragraf tersebut, karena bisa saja gagasan utama itu terdapat di awal paragraf, pertengahan, maupun di akhir paragraf. Itu. Jadi kita harus cermat dalam membaca sebuah teks, apalagi teks paragraf, dalam menemukan gagasan utama atau gagasan pokok, main idea, primary idea, subjek, title, dan topik dalam mengerjakan tes TOEFL. Oke, saya rasa bagian saya cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. And thank you. Main idea question. How to identify the question? Bagaimana mengidentifikasikan suatu pertanyaan? On both paper and computer test. 1. What is the topic of the passage? 2. What is the subject of the passage? 3. What is the main idea of the passage? 4. What is the author's main point in the passage? 5. With what is the author primarily concerned? 6. Which of the following would be the best title? And jawaban. The answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Jawaban atas pertanyaan jenis ini umumnya dapat ditentukan dengan melihat kalimat pertama di setiap paragraf. How to answer the question? Bagaimana menjawab pertanyaan? Yang pertama, read the first line of each paragraph. Yaitu bacalah baris pertama setiap paragraf. 2. Look for a common theme or idea in the first line. Yang kedua, cari tema atau ide umum di baris pertama. 3. Pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you have really found the topic sentence. Yang ketiga adalah arahkan pandangan Anda dengan cepat ke bagian lainnya untuk memeriksa apakah Anda benar-benar telah menemukan kalimat topiknya. 4. Eliminate any definitely wrong answer and choose the best answer from the remaining choices.
Yang keempat, singkirkan jawaban yang pasti salah dan pilih jawaban terbaik dari pilihan yang tersisa. Exercise. Passage 1. Question 1, 2. Most of the ice on the earth, close to 90% of it, is covering the surface of the continent Antarctica. It does not snow very much in Antarctica, but whatever snow does fall remains and grows deeper and deeper. In some areas of Antarctica, the ice has perhaps been around for as much as 1,000,000 years and now is more than 2 miles deep. Sebagian besar es di bumi, hampir 90%-nya menutupi permukaan benua Antartika. Tidak banyak salju di Antartika, tetapi salju apapun yang turun tetap ada dan tumbuh semakin dalam. Di beberapa daerah Antartika, es mungkin telah ada selama 1 juta tahun dan sekarang sedalam lebih dari 2 mil. Pertanyaan yang pertama, what is the main idea of the passage? A. The Earth is cold planet. B. Most of the Earth's ice is found in Antarctica. C. It snows more in Antarctica than in any other place on Earth. D. Antarctica is only 2 miles wide but is 90% ice. Jawabannya adalah B. Kenapa? Karena di bagian pertama sudah tertera jelas, yaitu most of the ice on the earth. Selanjutnya is found in Antarctica. Jadi jawabannya adalah B. 2. The best title for of passage is A. Snowfall in Antarctica. B. The ice earth. C. The cold snow. D. The causes of Antarctica's ice pack. Jawabannya adalah D, yaitu kasus es di Antartika. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Bayu Anggara, and in this time I will be explain about how to answer or how to looking for the main idea or the topic or the subject of paragraph or passage. Nah, sebelum kita menuju ke exercise atau ke latihan soalnya, alangkah baiknya kalau kita mengingat kembali rumus atau tips ketika hendak menjawab sebuah soal reading for TOEFL ini. Tipsnya bagaimana? Yaitu, jikalau terdapat satu paragraf, maka kita cukup membaca awal paragrafnya saja atau awal kalimatnya. Jikalau lebih dari satu paragraf, maka cukup membaca awal setiap paragrafnya. Mengapa? Karena biasanya ide utama atau gagasan pokok itu terletak pada awal paragraf atau awal kalimat. Nah, untuk membuktikannya, mari kita lihat exercise nomor 3 dan 4, yaitu passage 2. The extremely hot and humid weather that occurs in the United States in July and August is commonly called the dog's days. This name comes from the star Sirius, which is known as the dog star. Nah, dari sini kita sudah mengetahui nih apa yang dibahas pada paragraf ini, yaitu berkenaan dengan dog's days atau hari anjing pada musim panas yang terdapat atau terjadi di Amerika Serikat. Nah, kita coba lihat ke pertanyaannya. The topic of this passage is, pertanyaannya itu, topik dari paragraf tersebut adalah. Nah, coba kita lihat jawabannya. A. How dogs like the play during the summer. Pilihan yang A sepertinya tidak ada pada paragraf tersebut. Kita anggap salah. Kita eliminasi. Kita singkirkan dulu. Kemudian yang B, the cause of hot and humid weather. Dan ini kurang tepat karena di sini tidak membahas tentang kasus pada paragraf itu. Kemudian kita lihat yang C,
why the hot summer days are known as the dog days. Bagaimana musim panas dikenal atau diketahui atau disebut dengan hari anjing. Nah, sepertinya ini cocok dengan yang terdapat pada paragraf, yaitu pada kalimat called the dog's days of summer. Oke, selanjutnya kita lihat ke jawaban yang dia dulu. The days that dogs prefer. Dan ini juga tidak ada pada paragraf. Berarti jawaban yang benar yaitu yang C. Mengapa musim panas di Amerika ya maksudnya ini disebut dengan hari anjing gitu kan. Di sini terdapat pada kalimat called the dog's days of summer. Berarti jawaban yang benar yaitu yang C. Nah, kemudian yang nomor 4. The main idea of this passage is that ide utamanya ini apa pada paragraf tersebut. Oke, kita lihat jawaban A. The name for the summer days came from Sirius, the dog star. Nah, nama dari musim panas diambil dari bintang Sirius, yaitu bintang anjing. Nah, di sini ada apa enggak pada paragrafnya? Kita lihat nih. This name comes from the star Sirius, which is known as the dog star. Dan sepertinya sesuai. Berarti nomor pilihannya A bisa dibilang betul. Tapi kita lihat dulu pilihan yang lainnya. B. Dogs generally prefer hot summer days. Tidak ada, salah. The hottest days occurs in the summer because of the movement of the sun and stars. Ini juga salah. Kemudian yang D, Sirius rises at almost the same time as the sun during the summer month. Ini juga salah. Berarti untuk nomor 4 jawaban yang benar yaitu yang A, karena sesuai pada paragraf. Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, kita cukup baca awal paragrafnya saja kan? Yaitu pada the extremely hot and humid weather that occurs in the United States is in July and August is commonly called the dog's day of summer. Nah, dari situ kita udah mengetahui nih gagasan utamanya apa dari paragraf itu. Jadi tidak usah membuang waktu dengan membaca secara keseluruhan. Karena pada tes TOEFL kita biasanya berpacu dengan waktu. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan, dapat saya sampaikan. Jikalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Karena saya juga masih belajar. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya, Gina Zidni Aimi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, next, passage 3 yaitu questions 5 until 6. Untuk paragraf yang pertama, the term primitive art has been used in a variety of ways to describe works and style of art. One way that this term has been used is to describe the early period within the development of a certain style of art. Another way that this term has been used is to describe artists who have received little professional training and who demonstrate a non-traditional naivety in their work. Nah, penjelasan pada paragraf pertama ini adalah istilah seni primitif ini telah digunakan dalam berbagai atau beragam cara untuk menggambarkan karya dan gaya seni. Salah satu cara yang telah digunakan oleh istilah seni primitif ini adalah menggambarkan periode awal dalam perkembangan seni tertentu. Kemudian dengan cara lain istilah ini digunakan untuk menggambarkan para seniman yang mungkin mereka kurang menerima pelatihan secara profesional dan mereka lebih menunjukkan kepada karya mereka yang secara non-tradisional. Kemudian, paragraf yang kedua yaitu an example of the second type of primitive artist is Grandma Moses, who spent all her life living on a farm and working tasks normally associated with farm life. She did not begin painting until she reached the age of 76, when she switched to painting from embroidery because the arthritis in her hands made embroidery too difficult. Totally without formal education in art, she began
creating panoramic images of everyday life on the that have achieved international fame. Untuk paragraf yang kedua ini penjelasannya adalah ada salah satu contoh yang luar biasa dari seni primitif ini adalah seorang nenek Moses atau nenek Musa. Dia yang menghabiskan kehidupannya, pekerjaannya di dalam pertanian. Kemudian dia baru mulai atau beralih melukis itu pada usianya yang ke-76 tahun. Sebelumnya itu dia adalah seorang penyulam, tapi menurut dia menyulam itu terlalu sulit. Nah, dia itu bukan seorang yang mempunyai pendidikan formal dalam keseniannya. Dan akhirnya dia mulai menciptakan gambar-gambar panorama tentang kehidupan dia sehari-hari. Oke, next, yaitu number 1, the subject of this passage is, nah subjek dari bagian ini adalah A, an example of one of the types of primitive art. B, Grandma Moses' life on the farm. C, how primitive art differs from formal arts. D, Grandma Moses' primitive lifestyle. Okay. Which is the correct answer? Yang pertama, the correct answer is A, an example of one of the types of primitive art, yaitu sebuah contoh dari salah satu jenis seni primitif. Kemudian, next, number 2, which of the following best expresses the main ideas of the passage? Nah, manakah di antara yang terbaik berikut ini yang menyatakan gagasan utama dari petikan itu? A, Grandma Moses spent her life on a farm. B, art critic cannot come to any agreement on a definition of primitive art. C, Grandma Moses is one type of primitive artist because of her lack of formal training. And D, many artists receive little professional training. Which is the correct answer? Okay, the correct answer, number 2, is C, Grandma Moses is one type of primitive artist because of her lack of formal training. Yaitu, Nenek Musa adalah salah satu jenis seniman primitif karena kunci pelatihan formal. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, that's all the material that we can explain it. If you have any question, please write the comment column. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.